Please subscribe. Ryo Matsumura dibuang saat terluka. Kisah haru idola Jackmania yang pergi diam-diam. Apa jadinya kalau pemain yang selama ini disebut tulang punggung tim, yang sering dibilang menggendong klub sendirian, tiba-tiba harus pergi dalam keadaan terluka? Dan lebih menyakitkan lagi, ia pergi bukan karena tak setia, bukan karena tak cinta, tapi karena keadaan. Inilah kisah Ryo Matsumura, pemain Jepang pertama dalam sejarah Persija Jakarta, idola Jackmania, simbol harapan di tengah badai finansial. Namun kini, ia harus meninggalkan Macan Kemayoran. Apakah ini keputusan yang tepat? Atau justru blunder terbesar Persija musim ini? Simak sampai akhir, karena cerita ini bukan sekadar soal transfer. Ini tentang loyalitas, pengorbanan, dan rasa yang tak semua orang pahami. Ketika Ryo Matsumura pertama kali datang ke Persija, mungkin tak banyak yang menyangka ia akan jadi sosok sepenting ini. Tapi dalam 2 musim terakhir, terutama di BRI Liga 1 2024-2025, Ryo menjelma menjadi motor serangan. Saat permainan Persija stagnan, saat lini tengah kehilangan kreativitas, Ryo hadir. Visinya tajam, pergerakannya tanpa bola cerdas, umpan-umpannya memanjakan striker. Bahkan tak jarang, Jackmania menyebutnya sebagai pemain yang menggendong Persija. Dan itu bukan tanpa alasan. Dalam 2,5 musim, 72 penampilan, 17 gol, 18 assist, 7 kartu kuning. Statistik yang solid, konsisten, dan jarang cedera sebelum musim ini. Ia bukan cuma pemain asing, ia simbol kerja keras, ia simbol dedikasi. Musim Super League 2025-2026 seharusnya jadi momentum kebangkitan. Namun takdir berkata lain. Tanggal 4 Agustus 2025, Ryo mengalami cedera hamstring parah. Cedera yang memaksanya naik meja operasi. Bagi pemain bola, cedera hamstring bukan sekadar sakit biasa. Itu bisa mengubah ritme, kecepatan, bahkan karier. Ryo harus menepi berbulan-bulan. Sementara itu, Persija berjuang tanpa jenderal lini tengahnya. Dan ketika ia akhirnya kembali, tanggal 22 Desember 2025, pekan ke-15, lawan Semen Padang, Ryo masuk. Hanya beberapa menit di injury time. Dan Persija kalah 0-1. Itu bukan comeback yang manis, itu comeback yang pahit. Belum sempat bangkit, belum sempat membuktikan diri kembali, Ryo justru mendapat pukulan baru. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi larangan bermain 4 pertandingan, 4 laga. Bagi pemain yang baru pulih dari cedera panjang, itu seperti memulai dari nol lagi. Momentum hilang, kepercayaan diri terganggu, persaingan makin ketat. Dan di saat bersamaan, musim ini regulasi memberi 11 slot pemain asing. Persija bergerak cepat. Mereka mendatangkan beberapa pemain Brasil bertipikal menyerang. Cepat, agresif, lebih muda, lebih fresh. Persaingan di lini depan dan tengah semakin brutal. Dan Ryo masih dalam fase pemulihan. Secara bisnis dan taktik, keputusan mulai terlihat. Persija butuh tenaga siap pakai, butuh pemain yang langsung on fire. Dan akhirnya, keputusan itu datang. Ryo Matsumura dipinjamkan ke Bayangkara FC. Tanggal 10 Februari 2026, Ryo mengunggah surat perpisahan di Instagram. Bukan marah, bukan menyalahkan, tapi penuh rasa cinta. Ia menulis, "Untuk Persija dan Jackmania yang saya cintai." Ia mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan menjadi pemain Jepang pertama dalam sejarah klub besar ini. Ia juga membuka fakta yang jarang diketahui publik, tentang masa sulit finansial, tentang gaji yang tertunda berbulan-bulan, tentang pertandingan tanpa penonton. Namun, ia tetap bertahan, tetap bermain, tetap memberi yang terbaik. Kalimatnya sederhana, tapi dalam. Saya bisa terus memberikan yang terbaik sepenuhnya karena kalian, para pendukung. Itu bukan kalimat basa-basi, itu suara hati. Sekarang pertanyaannya, apakah Persija salah atau ini memang keputusan realistis? Secara bisnis dan regulasi mungkin masuk akal,
Secara emosional, sulit diterima. Karena sepak bola bukan cuma soal statistik, bukan cuma soal kuota asing, tapi juga soal rasa, soal loyalitas, soal sejarah. Dan Rio sudah menulis namanya dalam sejarah Persija. Kini Rio Matsumura memulai bab baru bersama Bayangkara FC. Apakah ia akan bangkit? Apakah Persija akan menyesal? Waktu yang akan menjawab. Kalau kalian Jakmania sejati, tulis di kolom komentar, "Terima kasih Rio," atau "Persija salah besar." Dan sebelum kita benar-benar menutup cerita ini, coba bayangkan satu hal. Suatu hari nanti, Rio Matsumura kembali ke Jakarta. Bukan sebagai pemain Persija, tapi sebagai lawan. Ia masuk ke stadion, mendengar gemuruh Jakmania. Dan di momen itu, ia mencetak gol. Selebrasinya tidak berlebihan, tidak provokatif. Hanya menunduk dan menepuk dada. Siapa yang akan lebih terluka saat itu? Rio atau Persija? Sepak bola selalu punya cara aneh untuk membuat kita menyesal terlalu cepat. Hari ini mungkin Persija merasa ini keputusan realistis. Besok bisa jadi itu keputusan yang terus menghantui. Karena pemain bisa diganti, statistik bisa dicari penggantinya. Tapi hati, loyalitas, kenangan di saat klub sedang sulit, itu tidak bisa dibeli. Rio pergi bukan dengan marah, bukan dengan sindiran, tapi dengan terima kasih. Dan justru itu yang bikin kisah ini terasa lebih menyakitkan. Sekarang semua kembali ke waktu. Apakah Bayangkara FC jadi tempat kebangkitan Rio? Apakah Persija justru makin kuat tanpa dirinya? Atau ini akan jadi cerita klasik, legenda yang dilepas terlalu cepat? Kita akan lihat bersama. Kalau kalian merasa Rio pantas dihargai lebih, jangan cuma diam. Tekan like kalau kalian respect dengan loyalitasnya. Share video ini ke sesama Jakmania, biar semua tahu kisah sebenarnya. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita akan terus bongkar cerita di balik layar sepak bola Indonesia, yang kadang lebih panas dari lapangan. Tulis di komentar dengan penuh kebanggaan, "Terima kasih Rio." Atau kalau kalian merasa ini blunder besar, tulis, "Persija harus menyesal." Karena suara supporter tidak pernah benar-benar diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di sepak bola, yang paling keras bukan tendangan, tapi keputusan.